Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu clustering K-mean wines. Di sini kelompok kami beranggotakan saya Angelika Depi Franina, kemudian ada Maharani Swastika, Naufal Taufiki Akbar, dan Fania Jessica Azalia. Nah, clustering ini merupakan jenis pembelajaran tanpa pengawasan yang memungkinkan kita menemukan kelompok objek serupa, yang dimana dapat digunakan untuk mengelompokkan dokumen atau musik berdasarkan kontennya, atau menemukan segmen pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Tujuannya dari K-mean wines dataset adalah untuk memisahkan data ke dalam kelompok-kelompok, ke dalam cluster yang memiliki karakteristik yang lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Nah, kemudian dari sini ada 4 jenis model, yaitu yang pertama berbasis sentroid, konektivitas, distribusi, dan kepadatan. Yang pertama sentroid itu di mana setiap grup dimiliki oleh vektor rata-rata sederhana. Kemudian model berbasis konektivitas itu berdasarkan jarak koneksi. Kemudian model berbasis distribusi itu menurut distribusi statistik. Dan yang terakhir model berbasis kepadatan itu untuk area padat. Di sini kami membuat model K-means yang merupakan model clustering berbasis sentroid. Untuk langkah-langkah dasar model K-means itu yang pertama inisialisasi terlebih dahulu, pilih K, acak untuk jumlah grup. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya itu grup terdekat sesuai jaraknya dengan masing-masing K sentroid. Setelah itu update sentroid itu untuk setiap klaster baru. Hitung sentroid dengan rata-rata semua titik yang ditetapkan. Setelah itu ulangi langkah 2 dan 3 tadi hingga tidak ada perubahan klaster atau hingga jumlah iterasi maksimum. Perhitungan jarak ini untuk menghitung jarak antar titik. Jarak Euklidean yang digunakan yang mewakili garis lurus antara kedua titik. Jenis pengukuran jarak lainnya juga dapat digunakan dengan Manhattan, cosinus, dan lain-lain. Pilihannya itu tergantung pada datanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania Jessica. Silakan Fania. Baik, saya akan menjelaskan mengenai K-means dulu. Di sini pertama-tama kita akan mengimport data. Datanya ini kita ambil dari kabelnya langsung. Kita masukkan linknya, kemudian kita membaca dan ini menampilkan data wine.head itu kita menampilkan data dari dataset yang kita gunakan. Ini. Kemudian untuk size-nya di sini dapat dilihat 2314 dan untuk shape-nya itu kita ada 13 kolom dan 108 baris. Lalu untuk kolom di sini dari tadi ada 13. Itu terdapat alkohol, malic acid, alkanetin, magnesium, total phenols, lalu flavonoids, non-flavonoid phenols, anthocyanins, color intensity, W, lalu 0280 dan proline. Kemudian lakukan data describe. Ini untuk melihat min, dan max dari masing-masing kolom yang ada. Kemudian di sini dilakukan plotting untuk melihat datanya. Di sini kami memilih dua fitur. Model tanpa pengawas tidak memerlukan pemisahan menjadi pelatihan dan pengujian karena tidak ada dasar yang benar. Tapi jika kami perlu membuat standar dan skala. Kemudian di sini kami menentukan X-nya yaitu alkohol dan total phenols. Kemudian dilakukan scaling. Lalu kita melihat rata-rata dari scaling yang sudah dilakukan tadi dengan hasil sekian. Kemudian untuk modeling akan dijelaskan oleh Naufal. Ya, baik. Selanjutnya adalah modeling. Di sini kita menggunakan K-means
Jadi di sini kita menerapkan 3 jumlah klaster. Untuk K-means fit ini kita akan melatih data tersebut sehingga nanti hasilnya lebih akurat. Terus di sini ada def concan merupakan unit ini untuk menghitung nantinya. Jadi di sini selanjutnya ada concan buat prediksinya. Ada array di sini terlihat ada 0 di grup 6, maksudnya 60 di grup 0, 53 di grup 1 dan 65 di grup 2. Selanjutnya kami akan membuat visualisasinya buat centroidnya nanti. Jadi di sini ada plot scatter. Plot scatter itu buat plotting datanya. Ini dia ada marker bintang buat nandain centroidnya. Jadi di sini ada X label sama Y label. X labelnya merupakan alkohol, Y labelnya kita ambil total fenol. Ya, berikut merupakan visualisasi datanya. Jadi pusat datanya kelihatan di yang bintang-bintang ini. Datanya ini di klaster jadi 3 kelompok. Ada alkohol rendah dan fenol tinggi, itu yang hijau ini. Terus ada alkohol tinggi, fenolnya rendah, itu yang warna kuning. Terus ada alkohol tinggi, fenolnya juga tinggi, itu yang warna ungu. Terus habis itu kita bikin prediksi baru buat nguji tadi fungsi def concan. Kami nyoba itu buat alkohol 13 dan total fenolnya 2,5. Terus di sini dia masuk ke klaster 0 atau kelompok yang 0. Selanjutnya ada ke optimal akan dilanjutin sama Aren. Nah, untuk ke optimal ini kita menggunakan elbow method. Pertamanya kita cari jumlah kuadrat jarak data ke centroid terdekatnya dengan menggunakan K-means.inertia. Selanjutnya kami memvisualisasikan inersia ini untuk nilai K yang berbeda. Nah, hasilnya udah keluar. Ke bawah lagi. Nah, kesimpulannya ini tuh inersia berkurang ketika jumlah klaster meningkat. Untuk K optimal ini ditemukan saat inersia tidak lagi berkurang begitu cepat. Dalam hal ini dapat dilihat dari grafiknya itu merupakan klaster ketiga. Nah, untuk keuntungan pengelompokan K-means ini yaitu sederhana karena mudah diimplementasikan, lalu juga kinerjanya tinggi, dan juga mudah ditafsirkan, lalu juga cocok untuk kumpulan data besar, sementara algoritma pengelompokan dikenakan relatif lambat. Algoritma K-means ini relatif cepat. Nah, itu mengapa K-means ini efektif untuk pengumpulan data besar. Nah, untuk kekurangannya dari pengelompokan K-means ini, untuk kekurangannya yaitu dalam mengasumsikan kepadatan bola, K-means clustering tidak bekerja dengan baik dalam situasi di mana cluster secara alami memiliki bentuk yang tidak beraturan. Lalu juga peka terhadap skala. Jadi jika salah satu variabel berada pada skala yang jauh lebih besar daripada yang lain, maka variabel tersebut akan memiliki efek yang sangat besar pada jarak yang dihitung. Ini artinya kita perlu menskalakan ulang data sebelum menggunakan pengelompokan K-means. Kerugiannya juga sulit untuk memasukkan variabel kategorikal, lalu juga sensitif terhadap outlier. K-means ini tidak memiliki metode deteksi outlier. Dan juga sensitif terhadap inisialisasi. Lalu juga harus memilih jumlah klaster K-means yang mengharuskan untuk menentukan jumlah klaster yang akan dibuat sebelumnya.
Lalu kerugian yang lain juga perjuangan dengan data dimensi ini tinggi. Yang cukup buruk dalam dimensi tinggi ini, jika kita memiliki banyak fitur potensial, kita harus mempertimbangkan untuk menerapkan pemilihan fitur atau algoritma reduksi dimensi ke data sebelum membuat klaster. Lalu algoritmanya juga diacak, yang artinya kita dapat menjalankan pada kumpulan data yang sama beberapa kali dan mendapatkan jawaban yang berbeda. Ini merupakan salah satu masalah besar untuk banyak aplikasi. Dan juga K-means hanya dapat memisahkan klaster yang kurang lebih dapat dipisahkan secara linear. Jika klaster didasarkan pada jarak ke titik asal, K-means tidak akan dapat mengidentifikasinya. Kita dapat memperbaikinya dengan beralih ke koordinat kutub. Sekian dari penjelasan dan kesimpulannya. Saya kembalikan ke Debbie. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.